kecuali dengan belajar membaca Al-Quran. Maka belajar membaca Al-Quran hukumnya menjadi wajib. Barang siapa yang tidak mau belajar membaca Al-Quran, maka dia berdosa karena dia merupakan perkara yang wajib. Mohon maaf ya Bunda, terlepas dari setelah belajar bisa apa enggaknya, itu urusan nanti. Yang penting belajar dulu, usaha terlebih dahulu. Dan insya Allah usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Mesti bisa. Tapi kan Ustaz, saya sudah berumur, Ustaz, bukan anak muda lagi Ustaz. Begini ayah Bunda, saya punya pengalaman. Kami punya pengalaman ketika di Jogja. Tadi disebutkan alamatnya 2 ya. Ralat dulu ya, alamatnya memang tetap 2. Yang pertama di Kandang Catur Depok Sleman, yang kedua bukan di Arca, tapi di Teluk. Itu belum diedit. Nanti kita sampaikan update-nya ya. Di Taman Pesona Teluk bersama Mas Hadi juga, satu komplek juga. Jadi kami punya pengalaman di Jogja beberapa tahun yang lalu. Ada bapak ibu, bahkan bukan bapak ibu ya, eyang, sudah kakek nenek, pensiunan dari salah satu BUMN, datang ke kami, Ustaz, mau curhat Ustaz, katanya, gimana Pak? Kami belum bisa baca Quran Ustaz. Jadi sudah punya cucu, tapi baca Quran gak bisa. Belum lancar apa gimana bapak ibu? Emang gak bisa? Huruf hijaiyah aja gak tahu gitu. Jadi kata beliau, ya kamu ini terlalu sibuk dari dunia, katanya gitu. Sampai lupa dengan ngaji. Ya alhamdulillah Allah berikan hidayah untuk belajar ngaji. Udah pakai aja. Gak punya cucu. Dengan semangat yang luar biasa, akhirnya mereka mulai belajar mengaji. Bahkan mereka mendatangkan guru ngaji ke rumah. Sampai mereka ikut ngaji di TPQ atau TPA yang sore-sore itu di masjid itu ya, bareng anak-anak. Yang anak-anak itu seusia cucu beliau. Tapi rasa malu itu dihilangkan demi pengen bisa. Yang tadinya huruf hijaiyah yang tidak bisa, tidak tahu bahkan ayah Bunda. Alhamdulillah, kurang dalam jangka waktu 1 tahun mereka sudah lancar baca Al-Quran, bahkan bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Artinya apa? Usia itu ternyata bukan halangan. Yang halangan itu apa? Kita sendiri yang merasa bahwa usia itu merupakan halangan. Buktinya banyak gitu. Bahkan sekarang saya diamanahi untuk mengajar juga di Plaza namanya, Pesantren Lansia Ahsan Amala di Jogja, di daerah Mabuo. Itu ya usia lansia, minimal 50 tahun ke atas itu usianya. Dan luar biasanya dengan, ya mohon maaf ya, jalan aja udah tertatih-tatih gitu ya, harus dibantu. Tapi banyak di antara mereka yang sudah bisa hafal surat Ar-Rahman. Bahkan ada yang sudah hampir 1 juz hafalannya. Dan itu mereka baru mulai menghafal. Artinya apa? Masalah usia itu bukan masalah yang besar untuk kita hadapi. Yang kita hadapi adalah mau atau tidak, gitu loh. Itu yang pertama. Jadi kewajiban kita adalah membaca Al-Quran, dan kalau kita nggak bisa baca Al-Quran, maka kewajiban kita adalah belajar membaca Al-Quran. Tentu ada keutamaan bagi kita semua ketika mempelajari Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a Al-Qur'ana wa huwa mahirun." Barang siapa membaca Al-Quran dan dia sudah mahir bacanya, sudah baik dan benar, bacaannya sudah benar secara kaidah bacaan dan sudah baik secara kaidah tajwidnya, fahuwa ma'as safaratil kiramil bararah, maka derajatnya tinggi mulia seperti malaikat yang tinggi yang mulia. Terus yang belum lancar gimana Ustaz? Wa man qara'a al-Qur'ana wa yatadabba wa huwa syaqun 'alaihi, barang siapa membaca Al-Quran masih kesulitan, masih yatadabba, masih terbata-bata, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Yang pertama pahala baca setiap hurufnya dikalikan 10 kebaikan. Yang kedua pahala belajarnya. Jadi mohon maaf ya Bunda, kalau masih terbata-bata jangan gengsi. Justru harus bangga. Kenapa? Dengan seperti itu kita masih diberikan kebaikan. Dan mau tidak mau harus terus belajar. Saya pribadi mengalami. Saya itu ketika SD, ya alhamdulillah ayah Bunda anak-anaknya sekarang sudah di SD Islami dengan basis Qurani. Saya SD-nya SD umum. Tidak ada pelajaran agama kecuali seminggu sekali. Mungkin ayah Bunda yang di SD umum merasakan waktu itu ya. Saya SD-nya SD umum, pelajaran agama seminggu sekali. Itu pun kalau gurunya nggak ke sawah. Kalau gurunya ke sawah ya kami nggak belajar agama.
Nah, karena orang tua saya khawatir, akhirnya saya diharuskan untuk ikut TPQ atau TPK di masjid. Tapi memang dasar dulunya bandel, disuruh ke masjid, tinggal lurus aja, akhirnya belok kemana? Ke rumah teman. Kenapa? Karena waktu itu sore-sore ada acara favorit saya, namanya Smackdown. Triple H, Undertaker, Hulk Hogan, itu apa semua waktu itu. Hasilnya apa? Luar biasa. Kelas 6, teman-teman yang lain lancar baca Al-Quran, saya ikut lompat aja belum loncat, belum lulus bahkan. Ini luar biasa hasilnya, maksudnya di luar yang lain gitu. Yang lain sudah lancar baca Al-Quran, saya lompat aja belum lolos. Udah waktu itu, orang tua pengennya saya masuk ke pesantren. Kalau saya pengennya masuk ke SMP. Kenapa? Kayaknya seru. SMP jaraknya jauh, dan kalau ke SMP itu naik angkot, naiknya bukan di dalam, di atap. Kayaknya seru banget gitu. Apalagi jalurnya naik turun ke roller coaster gitu. Tapi sama orang tua nggak boleh. Pokoknya kamu masuk pesantren. Sedikit terpaksa masuk pesantren. Ketika masuk pesantren ada tesnya. Selain tes tulis, matematika IPA, tes tulis agama, juga ada tes lisannya. Tes lisannya baca Quran lagi. Saking nggak bisa bacanya, sampai yang ngetesnya, saya masih ingat waktu itu Ustaz Al-Farabi namanya. Kamu ini pernah baca Quran nggak sih katanya gitu? Baca nggak? Dia nggak bisa. Ya nggak bisa baca Quran. Tapi qadarullah, akhirnya apa? Bisa masuk pesantren. Karena nilai ujian tulisnya, ujian Qurannya jeblok banget. Nah di situ, ketika awal-awal masuk pesantren, usia SMP itu, saya belum bisa baca Al-Quran, teman-teman yang lain sudah. Saya dapat musyrik atau pembimbing itu agak strength ya, agak galak gitu. Jadi beliau itu mewajibkan saya untuk tilawah satu hari minimal 1 juz. Kalau belum selesai 1 juz, belum nggak boleh tidur. Jadi harus tilawah dengan kondisi yang masih terbata-bata, dengan kondisi yang masih belum lancar. Nangis saya, bahkan hampir nggak betah waktu itu. Tapi alhamdulillah ayah bunda, dalam jangka waktu kurang setahun itu saya bisa lancar baca Al-Quran. Bahkan sudah punya hafalan 1 juz. Kenapa? Saking seringnya baca. Dan ternyata tidak ada cara lain untuk melancarkan bacaan Al-Quran kita selain dengan banyak membaca. Gak ada cara yang lain. Ayah bunda tahu teori tajwid dari awal sampai akhir, dari mulai mad-madan sampai dengan al-fathul gharibah. Tapi gak pernah praktek, gak akan bisa lancar baca Al-Quran. Yakin saya. Jadi mau gak mau kalau mau lancar itu banyak-banyak baca Al-Quran. Dan mungkin di antara ayah bunda ada yang belum lancar, gak jadi masalah. Kalau mau dilancarkan banyak-banyak baca Al-Quran. Dan memang harus ada paksaan dalam diri kita. Waktu itu saya terpaksa, tapi ternyata hasilnya alhamdulillah juga. Jadi kewajiban pertama adalah membaca Al-Quran. Kewajiban yang kedua adalah apa? Memahaminya. Bagaimana bisa paham? Ya dengan bertadabbur. Terus bertadabbur itu seperti apa? Yang pertama, paling minimalnya kita baca yang paling ringkas, terjemahnya dulu ya. Itu makna yang paling umumnya. Syukur-syukur selanjutnya nanti kita bisa baca tafsirnya yang lebih terperinci dan juga lebih meluas maknanya. Saya nggak punya tafsirnya, Ustaz. Gimana, Ustaz? Kalau begitu, kita mengikuti kajian-kajian, pengajian-pengajian mengenai Al-Quran, biar kita ngerti isi Al-Quran itu apa sih. Karena Al-Quran itu sebagai petunjuk kita. Bagaimana Al-Quran jadi petunjuk kalau kita nggak ngerti? Maka kita pun harus ngerti. Terus kalau sudah ngerti gimana? Masuk kewajiban yang selanjutnya, mengamalkan. Itu inti dari Al-Quran untuk diamalkan. Jangan sampai kita seperti Bani Israel ayah bunda. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, masalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang diberikan kepada mereka kitab, mereka paham isi kitabnya, ngerti betul, tapi nggak mau mengamalkan. Perumpamaannya seperti apa? Keledai yang memikul lembaran-lembaran. Jadi ibaratnya keledai. Dan kalau ayah bunda tahu, keledai itu kalau dalam strata sosial kehewanan itu ya, itu makhluk yang paling rendah itu. Hewan yang paling rendah itu keledai. Ya katakanlah paling atas raja hutan gitu. Raja rimba gitu ya, lah. Yang paling rendah ini, kasta yang paling dasar ini, ya keledai itu. Dan keledai itu dikenal dengan hewan yang, mohon maaf, yang dungu gitu. Ya satu-satunya hewan yang bisa jatuh di lubang yang sama ya keledai itu.
Keledai itu. Jangankan itu ayah bunda, suaranya saja kata Allah itu sejelek-jelek suara. Dalam surat Luqman disebutkan wa inna ankara aswati la sautul hamir. Sejelek-jelek suara itu suara keledai. Ayah bunda pernah dengar suara keledai? Pernah lihat keledai yang asli? Itu walaupun mirip kuda, itu nggak kayak kuda sama sekali suaranya. Kalau kuda kan ini apa sih suara kuda gitu ya. Tapi kalau suara kuda itu beda. Nanti yang lebih pasnya cari di YouTube ya. Kurang lebih suaranya seperti ini nih. Ngimok, 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 ngomong. Itu suaranya kayak gitu. Jelek banget suaranya. Udah kenceng, jelek lagi. Bahkan keledai itu sebagai tanda datangnya setan. Kata Nabi, kalau ada keledai bunyi, itu berarti setan datang. Atau setan lewat di depannya. Itu saking rendahnya keledai. Dan jangan sampai kita disamakan dengan keledai. Sudah paham tapi tidak mau mengamalkan. Terus kalau sudah mengamalkan, kewajiban kita apa? Kewajiban selanjutnya adalah menjaganya dan juga mengajarkannya. Sebentar, kalau belajar, kalau membaca, memahami dan mengamalkan, insya Allah mungkin kita bisa. Cuma kalau sampai menghafal, apalagi sampai mengajarkan, kayaknya berat ya. Untuk menghafal kan butuh perjuangan. Untuk mengajarkan kami juga nggak punya kemampuan. Terus gimana Ustaz? Kalau memang kita nggak bisa yang beda, maka kita wakilkan kepada yang bisa. Kita wakilkan kepada yang mampu. Siapa yang mampu untuk menjaga Al-Quran? Kita wakilkan kepada para penghafal Al-Quran. Kita bantu mereka, kita biayai mereka, kita dukung mereka. Kalau kita nggak bisa ngajarin Al-Quran, maka kita wakilkan kepada para pengajar Al-Quran. Tapi yang jadi catatan seperti ini ya Bunda. Walaupun kita wakilkan kepada para pengajar Al-Quran, kewajiban kita terhadap Al-Quran tidak hilang, terutama ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Karena gini, perlu dipahami bersama. Sekolah, madrasah, pesantren sampai universitas itu bukan tempat pendidikan utama bagi anak. Tempat pendidikan utama itu adalah rumah. Tugas sekolah itu menyampaikan, memberitahu. Tapi untuk membiasakan, tapi untuk menciptakan, untuk mencetak itu sejatinya di rumah. Karena pendidikan itu merupakan tugas inti dari kedua orang tua. Maka di sini kedua orang tua harus bersinergi. Bahkan sejatinya perlu saya sampaikan ayah bunda, pendidikan anak itu merupakan tanggung jawab utama seorang suami, bukan tanggung jawab seorang istri. Sekali lagi, tanggung jawab pendidikan anak itu tanggung jawab seorang suami, bukan seorang istri. Mau bukti? Dalam Al-Quran ada kurang lebih 17 percakapan antara anak dengan orang tua. 17 percakapan. Dari 17 percakapan ini, ada satu percakapan antara anak dengan kedua orang tuanya. Kemudian ada kurang lebih dari 17 ini, 2 percakapan antara anak dengan ibunya. Sisanya kurang lebih sekitar 14 percakapan itu antara anak dengan ayahnya. Jadi sebenarnya lebih banyak pendidikan dari ayah dibandingkan dengan seorang ibu. Harusnya memang seperti itu. Para nabi dan rasul itu mendidik anak-anak mereka secara langsung. Hanya permasalahan yang kita hadapi adalah bagaimana yang saya rasakan juga, seorang ayah mempunyai tanggung jawab yang lain juga untuk menafkahi, untuk melindungi dan lain-lain. Yang mungkin mengharuskan kita selaku seorang ayah itu tidak bisa lama-lama, tidak bisa sering-sering untuk membersamai anak. Bahkan ada yang tugasnya keluar kota, bahkan ada yang keluar negeri, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Bahkan kemarin dapat amanah untuk berdakwah di offshore, di lepas pantai itu ya, penguburan minyak lepas pantai. Itu ternyata di antara mereka ada yang 3 bulan tuh nggak pulang-pulang. Orang kapalnya 3 bulan nggak pulang-pulang untuk mencari nafkah bagi keluarga. Maka ketika ayah tidak bisa untuk membersihkan anak selalu, maka dibantu oleh seorang bunda. Betul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-um madrasatul ula.
Ibu itu merupakan guru yang paling utama bagi sang anak. Tapi jangan lupa ya, ayah itu kepala sekolahnya. Berarti ayah juga harus punya peran walaupun tidak selalu ada dalam pendidikan di rumah tangga. Kepala sekolah fungsinya sebagai apa? Untuk menentukan arah kebijakan, menentukan kurikulum, untuk sebagai bentuk pengawasan dan juga untuk pengambilan keputusan. Sering saya sampaikan dalam beberapa kajian parenting, zaman sekarang ini banyak sekali lost father generation. Generasi yang kehilangan ayah, bukan kehilangan ayah dalam artian yatim, mohon maaf ya, tapi kehilangan sosok sang ayah. Ayahnya ada, bahkan mungkin nggak kemana-mana dia, tapi sosoknya hilang. Kenapa? Karena yang tidak ada sosoknya di keluarga tersebut, tidak ada wibawanya, tidak ada perannya, atau tidak dirasakan. Maka untuk hal tersebut perlu kerjasama yang baik. Karena apa? Anak itu sangat membutuhkan sosok sang ayah. Anak yang tidak punya sosok sang ayah, kemungkinannya kalau nggak terlalu berani, nanti terlalu minder. Kemungkinannya itu. Nggak ada yang kontrol, nggak ada yang istilahnya membatasi, nggak ada yang mengawasi. Maka harus ada sosok sang ayah dalam pendidikan anak. Walaupun mungkin sang ayah pergi jauh kemana, tapi sosok sang ayah harus ada. Paling minimalnya apa? Dalam pengambilan keputusan. Jangan sampai ketika anak pengen itu, pengen ini, pengen itu, ayahnya nggak dilibatkan sama sekali. Maka butuh kerjasama. Misalkan gini ayah bunda, anak minta ini minta itu, bundanya bilang apa? Nanti ya, tunggu ayah. Nanti ya, telepon bapak dulu. Walaupun bapak mungkin tidak ada, tapi masih ada sosok di situ, berperan di situ. Jangan sampai dihilangkan sosok sang ayah. Walaupun mungkin bunda sebenarnya mampu, tapi jangan sampai dihilangkan sosok sang ayah. Bun, boleh ini enggak? Boleh. Perlu nanya ayah nggak? Nggak usah, ngapain? Ya. Justru dihilangkan sosok ayah seperti itu. Dan ini butuh kerjasama untuk pendidikan anak. Nah, berkaitan dengan Al-Quran, tadi Ustaz Yudi juga menyampaikan ya, bahwa pendidikan Al-Quran itu penting dalam keluarga. Pembiasaan itu penting dalam keluarga.